Yang pertama bahwa di dalam rencana pengujian kita perlu mengetahui ada beberapa fase-fase di dalam rencana pengujian itu. Meliputi proses testing, di mana proses testing ini meliputi deskripsi fase utama dalam pengujian. Jadi pada saat kita menguji nanti sistem jaringan, kita perlu nanti mengetahui seperti apa fase deskripsi dari atau fase awal di dalam sebuah sistem jaringan itu bekerja. Setelah itu, kita masuk ke fase pelacakan kebutuhan, di mana pelacakan kebutuhan ini meliputi bagaimana di dalam jaringan itu bisa kebutuhan secara individu itu terpenuhi. Jadi kebutuhan atau alat-alat, ya khususnya kalau di jaringan ya, lebih kecenderung ke alat-alat atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti apa sebelum masuk ke tahapan proses testing, kemudian pelacakan kebutuhan, ataukah kebutuhan perangkat tambahan seperti apa yang Anda butuhkan di dalam implementasi jaringan itu. Kemudian yang ketiga adalah item yang diuji. Nah, item yang diuji ini adalah bagaimana nanti menspesifikasikan komponen sistem yang diuji. Nah, misalkan nanti kita pengujiannya terhadap perangkat, kemudian semua kelengkapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu kita perlu uji dari sisi kualitasnya, dari sisi sistemnya. Setelah itu kita masuk ke fase item uji software-nya. Seperti apa software-nya yang digunakan. Kalau sistem Anda digunakan dalam bentuk pengujian sistem di bidang keamanan, berarti kita nanti akan menguji sistem keamanan Anda di dalam penggunaan software-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjadwalkan testing. Nah, menjadwalkan testing ini adalah bagian daripada untuk melakukan prosedur pencatatan hasil dari setiap langkah-langkah yang akan diuji di dalam testing jaringan itu sendiri. Nah, kemudian kebutuhan akan perangkat, baik itu hardware maupun software. Nah, itu ada beberapa rencana-rencana di dalam pengujian sistem jaringan atau testing jaringan. Nah, adapun beberapa macam berbagai kendala-kendala di dalamnya meliputi kekurangan sumber daya, ya, kemudian alat, kemudian yang ketiga adalah waktu. Nah, biasanya ini di dalam menentukan atau menguji hasil akhir daripada sistemnya di testing jaringan itu ada beberapa kendala-kendala yang mungkin terjadi dari sisi sumber dayanya, dari sisi pembuatnya, kemudian dari sisi alatnya, siapa tahu kita terbatas dalam alat. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Waktu ini Anda harus punya estimasi yang jelas terhadap sistem itu untuk dilakukan proses pengujian, mulai dari tahapan prosesnya sampai tahapan pelacakannya sampai dengan tahapan prosedurnya. Nah, selanjutnya adalah apa hubungan antara rencana pengujian dan proses pengembangan sistem. Nah, di dalam rencana pengujian sistem itu, jadi setelah misalkan kita dalam tahapan perencanaan, nah setelah itu masuk ke tahapan pengembangan. Nah, tahapan pengembangan itu biasanya sistem di dalam jaringan itu yang sudah ada, tetapi kita perlu mengembangkannya secara spesifik. Nah, biasanya itu memiliki skema kebutuhan, mulai dari spesifikasi kebutuhan, dari spesifikasi sistem, kemudian spesifikasi perencanaan, ya, atau perancangan, kemudian detail perancangan, baru masuk ke accept test plan-nya, kemudian ada sistem integrasinya antar setiap plan, ada subsistemnya, ada modul sistemnya. Nah, termasuk ke dalam code-nya atau tesnya. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan service, ya, ke tahapan sub sistem integrasinya. Kemudian masuk ke sistem tesnya, kemudian menguji sistemnya dan melakukan proses maintenance. Nah, biasanya proses pengembangan sistem ini nanti akan kita terapkan di dalam pengujian testing jaringan itu sendiri. Nah, adapun alur daripada proses testingnya bisa kita lihat mulai dari bagian daripada unit testingnya, kemudian ada modulnya, kemudian ada subsistemnya, kemudian sistem testingnya, sampai ke uji hasil akhir sistemnya. Nah,
Di antara 3 fase yang paling memungkinkan ini adalah kita menguji komponen testingnya. Jadi komponen-komponen yang perlu kita uji nanti termasuk di dalam penggunaan perangkat-perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya, kemudian di bagian integrasi adalah bagaimana mengintegrasikan antara perangkat jaringan dengan software jaringan itu sehingga terjadilah proses user testing, artinya sistemnya siap untuk diuji. Nah, jadi ketika kita membuat sistem di dalam jaringan itu, kita tidak hanya sampai di situ saja, tetapi ada fase-fase yang menjadi tolak ukur ataukah prosedur yang harus dilewati di dalam menguji sebuah testing jaringan. Nah, selanjutnya ada proses defect testing. Apa itu defect testing? Adalah proses pengujian yang hampir berhasil tetapi tidak selesai. Nah, di mana ini nanti banyak evaluasi-evaluasi yang terjadi atau sistem yang tidak layak untuk dikembangkan atau tidak layak untuk diproduksi. Nah, biasanya ini defect system ini berfungsi untuk memberikan hasil akhir daripada sistemnya itu. Nah, seperti apa fase daripada prioritas testing? Nah, di dalam fase prioritas testing jaringan itu hanya tes yang lengkap yang dapat meyakinkan sistem terbatas dari kesalahan, tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Jadi, ketika kita menguji sistem, ya, kita harus uji dari awal sampai akhir untuk mengetahui hasil akhir daripada sistemnya. Jadi, ketika kita tidak mengujinya dari awal sampai akhir, maka biasanya not priority dari sistemnya. Biasanya juga prioritas ini dilakukan terhadap pengujian kemampuan sistem, bukan masing-masing komponennya. Jadi biasanya pengujian itu bagaimana kemampuan sistemnya itu bekerja. Kemudian setelah kita melihat seperti apa alur daripada proses masing-masing sistemnya bekerja atau tidak. Nah, pengujian untuk situasi yang sering seperti ini adalah dibandingkan dengan pengujian nilai batasnya yang memiliki prioritas batas tertentu. Nah, kemudian tes data dan kasus tes. Biasanya tes data ini input yang direncanakan digunakan oleh sistem. Ketika kita memasukkan perintah ke dalam sistem kita atau ke dalam sistem jaringan, contohnya kita menggunakan mikrotik, berarti sistemnya sudah ada di dalamnya. Sisa kita menjalankan alur-alurnya sesuai dengan yang kita rencanakan, plan-nya. Nah, biasanya di dalam test case-nya ini adalah bagaimana menginputkan untuk menguji sistem, di mana produksi dari output dari input ini jika sistem operasinya sesuai dengan spesifik. Jadi biasanya juga dalam sistem jaringan, jadi kita harus juga menyesuaikan nanti perangkat yang dibutuhkan, apa komponen-komponennya, dia cocoknya untuk sistem seperti apa. Jadi kita perlu juga nanti itu memverifikasi untuk menguji sistemnya seperti apa kelayakannya. Nah, ada beberapa komponen-komponen di dalam testing jaringan itu ya, termasuk komponen testingnya. Nah, di mana komponen testing ini adalah bagian untuk pengujian komponen-komponen, khususnya di software-nya. Nah, biasanya dilakukan komponen develop ya untuk sistem kritis, terdiri dari beberapa bagian. Ada sistem pengujian menggunakan sistem uji black box, ada juga testing menggunakan white box testing. Kemudian kalau di jaringan kita juga biasa menggunakan untuk menguji misalkan contoh kecepatan jaringan, kita gunakan misalkan speed test net. Untuk apa? Untuk mengukur kecepatan jaringan di suatu titik atau di suatu provider, supaya kita mengetahui seperti apa batas minimum dan maksimum sebuah jaringan bekerja. Nah, umumnya untuk menguji jaringan itu banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya adalah menggunakan uji black box. Uji black box ini maksudnya kita bisa nanti menguji sistemnya satu persatu berdasarkan apa yang dilihat dari angketnya. Kemudian modul testingnya digunakan mengecek apakah struktur kendali sudah memetakan kinerja keseluruhan daripada modul secara tepat. Nah, kita bahas dulu tentang black box testing. Nah, black box testing ini adalah bagaimana nanti Anda bisa membaca sistem atau melihat sistem atau menguji sistem berdasarkan inputan daripada sistemnya. Contoh misalkan
jaringan berhasil dilakukan proses instalasi. Nah, kita lihat uji black box-nya apakah ini sudah sesuai dengan prosedurnya. Jika sudah sesuai, biasanya kita menggunakan berbagai macam skala untuk penilaiannya. Ada yang menggunakan skala Goodman, ada yang menggunakan skala Likert untuk menguji sistemnya. Di dalam black box testing ini terfokus pada unit program terpenuhinya kebutuhan requirement, nah, di mana lebih berujuk pada pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul. Jadi biasanya kalau sistemnya kita uji, misalkan kita menguji routernya, kita jalankan routernya, berhasil berfungsi untuk bekerja sesuai dengan prosedur, maka bisa saja nilai untuk pengujian black box ini berhasil. Contoh misalkan kita membuat user password untuk penanganan login, misalkan login hotspot. Nah, di dalam login hotspot itu kan kita nanti memasukkan user dan password. Ketika membuatkan pengujian, misalkan kita membuat pengujian, contoh berhasil masuk ke menu tampilan login hotspot. Nah, kita harus sesuaikan dengan sistemnya pernyataan itu. Nah, ketika pernyataan itu sudah sesuai dengan yang dieksekusi oleh sistem, berarti itu sudah berhasil kita terapkan di uji black box-nya. Berarti hasilnya adalah valid atau berhasil. Nah, itu untuk uji black box testing. Nah, di dalam uji black box testing, ya, pengujian ini menemukan beberapa kesalahan dalam kategori. Misalkan fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface-nya, kesalahan dalam waktu data, akses database, ya, kesalahan kinerja, inisial, dan kesalahan terminasi. Nah, kemudian di dalam black box ini, black box testing ada juga dikenal dengan white box testing. Nah, white box testing ini adalah bagian untuk menguji isi dari bagian dalamnya dari sistemnya itu sendiri. Biasanya untuk menguji data, aliran data di dalam jaringan. Apakah ini sudah contoh misalkan di black box kita sudah menguji perangkat keras dan perangkat lunaknya. Nah, di uji white box-nya nanti kita menguji bagaimana aliran datanya itu sampai atau tidak sampai, ataukah ke receiver-nya, si penerima, kemudian si outrain-nya untuk pengirim dan penerimanya. Nah, di dalam white box testing adalah cara pengujian dengan melihat kedalaman modul. Jadi, kedalaman itu maksudnya melihat dari bagian dalam alur dari sistemnya. Contohnya kalau di jaringan adalah bagian yang terdalamnya, bagaimana proses terjadinya pengiriman data, bagaimana sistemnya masuk, misalkan kalau penggunaan satu password untuk semua, ataukah menggunakan only password one, jadi misalkan satu password untuk satu user saja, tidak bisa digandakan. Itu adalah fase untuk menguji white box testingnya. Nah, selanjutnya di dalam tahapan pengujian ini, biasanya di dalam metode pengujian kita selipkan biasa metode pengembangannya. Nah, metode pengembangannya untuk menguji sistemnya ini biasanya kita gunakan metode di dalam jaringan, itu menggunakan metode NDLC. NDLC ini yakni Network Development Lifecycle, di mana ada beberapa metode di dalamnya, termasuk metode analisis, metode desain, metode simulasi, metode implementasi, metode monitoring, dan metode manajemen. Biasanya di dalam metode NDLC ini untuk menguji testing jaringannya itu berada pada fase monitoring. Nah, di mana monitoring ini bisa kita lakukan proses pengujian sistemnya, mulai dari pengujian black box-nya, mulai dari pengujian white box-nya, sampai pengujian sistem jaringannya. Nah, biasanya dalam sistem jaringannya itu menggunakan aplikasi tambahan untuk memonitoring. Misalkan Anda gunakan aplikasi Dedut, kemudian Anda juga gunakan Speedtestnet untuk menguji kecepatan jaringan. Nah, semua aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menguji sistem jaringan, baik itu dari sisi testing kecepatannya, testing infrastruktur, kemudian testing perangkatnya, itu semua dibahas dalam misalkan dalam pengembangan sistemnya. Jadi nanti saya sarankan untuk Anda nanti ketika mengambil judul akhir, ketika itu ranahnya adalah pengembangan, maka Anda
boleh menggunakan referensi sistem metode pengembangan sistem ini menggunakan Network Development Lifecycle. Nah, bagaimana fase integritas testing itu sendiri? Di mana fase integritas testing itu dikelompokkan berdasarkan beberapa komponen di dalamnya, termasuk uji coba antarmuka. Biasanya fungsi antarmukanya. Jadi misalkan ketika melihat sistem jaringannya itu berhasil dijalankan, kita lihat dari sisi interface-nya apakah sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian menguji coba skenario pengguna. Jadi setiap sistem itu pasti ada penggunanya atau usernya. Jadi makanya biasa saya tanya sama siapa, misalkan berapa jumlah sampel yang Anda gunakan, berarti berapa jumlah user untuk diuji cobakan. Nah, ketika misalkan usernya diuji cobakan sampai 20, berarti ke 20 ini nanti harus memberikan respon terhadap sistemnya ketika diuji cobakan. Nah, hasil uji cobanya nanti itu akan diujikan dalam bentuk angket uji black box biasanya. Nah, setelah itu kita uji aliran datanya. Biasanya aliran data ini merujuk pada white box-nya. Seperti apa proses langkah per langkah dari setiap itemnya. Kemudian uji coba antarmuka, pastikan data mengalir antara proses. Nah, daripada sistemnya itu berjalan sesuai yang kita harapkan. Demikianlah materi singkat yang sempat saya bawakan di dalam teknik pengujian, khususnya di testing jaringan. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Dan apabila ada hal-hal yang Anda ingin pertanyakan, silakan Anda memberikan komentar di kolom komentar di description materi hari ini. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pembaharuan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.